Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Di sini saya akan menganalisis tentang penerapan research-based theory dalam manajemen operasi internasional, studi kasus PT Procter & Gamble. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftal Salma dari Prodi Manajemen. Yang pertama adalah latar belakang. Persaingan bisnis global pada era modern ditandai oleh tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, baik dari sisi teknologi, dinamika pasar, maupun perubahan preferensi konsumen. Perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan kompetitif yang bersifat sementara, seperti harga murah atau akses jangka pendek. Pendekatan ini dianggap kurang memadai untuk menjelaskan mengapa perusahaan dalam industri yang sama dapat menunjukkan kinerja yang sangat berbeda. Sebaliknya, perusahaan dituntut untuk membangun keunggulan yang berkelanjutan agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, muncul pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya faktor internal perusahaan sebagai sumber utama keunggulan yang menekankan pentingnya faktor internal perusahaan sebagai sumber utama keunggulan kompetitif, yaitu research-based theory. Research-based theory menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan berasal dari sumber daya kapabilitas internal yang dimiliki dan dikelola secara efektif. Berbeda dengan pendekatan strategi tradisional yang lebih berfokus pada faktor eksternal seperti struktur industri dan intensitas persaingan, RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya yang bersifat heterogen dan tidak mudah dipindahkan. Perbedaan kualitas dan pengelolaan sumber daya inilah yang menyebabkan perbedaan kinerja antar perusahaan meskipun beroperasi dalam industri yang sama. Manajemen operasi internasional memiliki peran penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip RBT ke dalam praktik bisnis. Keputusan operasional seperti pemilihan lokasi produksi, desain rantai pasok global, tingkat standarisasi proses, serta pengelolaan sumber daya manusia internasional yang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya internalnya. Dengan demikian, RBT tidak hanya relevan pada level strategi korporat, tetapi juga sangat penting dalam pengambilan keputusan operasional lintas negara. Yang kedua yaitu operasi internasional dalam konteks bisnis global. Operasi internasional mencakup seluruh aktivitas perusahaan yang dilakukan lintas negara, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual. Globalisasi telah mendorong banyak perusahaan untuk memperluas operasinya ke pasar internasional guna memperoleh efisiensi biaya, memperluas pangsa pasar, serta mengakses sumber daya strategis yang tidak tersedia di negara asal. Namun, ekspansi internasional juga membawa berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, sistem hukum, kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar, serta risiko geopolitik. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus memiliki strategi operasi internasional yang kuat dan berbasis pada keunggulan internal. Research-based theory memberikan kerangka konseptual yang tepat untuk memahami bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya internalnya sebagai dasar strategi operasi internasional yang berkelanjutan. Lalu ada konsep utama. Konsep utama research-based theory. Based theory berakar dari pemikiran strategis yang menekankan pentingnya sumber daya internal perusahaan. Konsep ini mulai berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan strategis berbasis industri. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan RBT adalah J. Barney, yang pada tahun 1991 memperkenalkan kerangka analisis sumber daya perusahaan sebagai sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Research-based theory berfokus pada dua elemen utama, yaitu sumber daya atau resource dan kapabilitas atau capability. Sumber daya mencakup seluruh aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, baik yang bersifat
bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Sumber daya berwujud meliputi fasilitas produksi, peralatan, teknologi, dan mode finansial. Sementara itu, sumber daya tidak berwujud mencakup merek, reputasi perusahaan, pengetahuan organisasi, budaya perusahaan, serta hak kekayaan intelektual. Menurut Bernie, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif apabila memiliki sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak semua sumber daya memiliki nilai strategis yang sama. Hanya sumber daya tertentu yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif jangka panjang. Kapabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengkombinasikan dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif guna mencapai tujuan strategis. Kapabilitas biasanya terbentuk melalui proses pembelajaran jangka panjang dan pengalaman organisasi, sehingga bersifat kompleks dan sulit ditiru oleh pesaing. Untuk menilai apakah sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan, RBT menggunakan kerangka VRIN. Kerangka VRIN merupakan instrumen utama dalam research-based theory untuk mengevaluasi apakah sumber daya atau kapabilitas dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. 4 kriteria utama dalam kerangka ini adalah: yang pertama, variable atau bernilai. Kapabilitas R&D P&G memungkinkan perusahaan untuk menciptakan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen di berbagai pasar internasional. Inovasi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai produk, loyalitas konsumen, dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Yang kedua, yaitu ada rare atau langka. Tidak banyak perusahaan FMCG yang memiliki sistem riset konsumen sedalam dan terstruktur P&G. Kapabilitas ini tidak hanya mencakup laboratorium riset, tetapi juga jaringan pengetahuan global, metodologi riset konsumen, serta proses inovasi yang telah teruji selama puluhan tahun. Yang ketiga ada inimitable atau sulit ditiru. Tercermin dari kompleksitas sosial dan histori dalam pengembangan kapabilitas R&D P&G, budaya inovasi, pembelajaran organisasi, dan akumulasi pengetahuan internal membuat kapabilitas ini sangat sulit ditiru oleh pesaing dalam waktu singkat. Dan yang terakhir adalah non-substitutable atau tidak mudah digantikan. Kapabilitas ini tidak dapat mudah digantikan oleh sumber daya lain, karena inovasi yang berkelanjutan merupakan inti dari strategis bisnis perusahaan. Dengan demikian, kapabilitas R&D P&G memenuhi seluruh kriteria VRIN dan menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sumber daya yang memenuhi keempat kriteria tersebut berpotensi menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian ada peran RBT dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif. RBT membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan internal yang benar-benar strategis dan membedakannya dari pesaing. Dengan memahami sumber daya dan kapabilitas inti yang dimiliki, perusahaan dapat memfokuskan investasi dan pengembangan pada area yang memberikan dampak terbesar terhadap daya saing jangka panjang. Dalam konteks operasi internasional, RBT juga membantu perusahaan menentukan sejauh mana aktivitas operasional perlu distandarisasi secara global atau disesuaikan dengan kondisi lokal. Sumber daya inti yang bersifat global dapat dieksploitasi di berbagai negara, sementara sumber daya yang bersifat lokal dapat dikembangkan untuk mendukung adaptasi pasar. Kemudian ada penerapan RBT dalam operasional. Yang pertama, sebelumnya yaitu profil singkat dari PT Procter & Gamble atau P&G. Merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak di bidang produk konsumen cepat saji atau fast moving consumer goods. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1837 di Amerika Serikat
dan telah berkembang menjadi entitas global dengan operasi di lebih dari 180 negara. Perusahaan ini memiliki portofolio merek global yang sangat kuat seperti Pampers, Pantene, Head and Shoulders, Gillette, Oral-B, Olay, dan Downy. Di Indonesia, P&G beroperasi melalui PT Procter & Gamble Indonesia yang telah berkontribusi terhadap industri produk konsumen rumah tangga. Keberhasilan P&G dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin terbesar pasar global tidak terlepas dari kemampuannya dalam mengelola sumber daya strategis secara efektif. P&G dikenal memiliki kapabilitas unggul dalam riset dan pengembangan, manajemen merek, serta pengelolaan rantai pasok global. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas unik. Salah satu sumber daya utama P&G adalah kapabilitas dana besar untuk memahami perilaku konsumen dan mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kapabilitas ini memenuhi kriteria VRIN karena bernilai tinggi, relatif langka, dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Selain itu, portofolio merek global P&G merupakan sumber daya tidak berwujud yang sangat berharga. Merek-merek P&G telah memiliki reputasi yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi di berbagai negara. Nilai merek ini memungkinkan P&G mempertahankan loyalitas konsumen serta bersaing secara efektif di pasar internasional. Dari sisi operasi internasional, P&G memiliki rantai pasok global yang terintegrasi. Perusahaan mengombinasikan fasilitas produksi di berbagai negara dengan sistem logistik dan distribusi yang canggih. Kapabilitas ini memungkinkan P&G mencapai efisiensi biaya, konsistensi kualitas produk, dan kecepatan respon terhadap permintaan pasar. Dan selanjutnya adalah pengaruh RBT terhadap keputusan strategi P&G. RBT mempengaruhi berbagai keputusan strategi P&G, termasuk pemilihan pasar internasional, metode masuk pasar, dan strategi operasi. P&G cenderung memasuki pasar dengan potensi pertumbuhan tinggi dan menyesuaikan strategi operasionalnya berdasarkan kekuatan internal yang dimiliki. Dalam strategi operasi internasional, P&G menerapkan pendekatan globalization, yaitu kombinasi antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Teknologi produksi dan sistem manajemen distandarisasi secara global, sementara formulasi produk, kemasan, dan strategi pemasaran disesuaikan dengan preferensi konsumen lokal. Pendekatan ini memungkinkan P&G memaksimalkan nilai sumber daya global sekaligus menjaga relevansi produk dan layanan di pasar lokal. Strategi global tersebut mencakup beberapa elemen utama, seperti fokus pada konsumen. P&G menempatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, efisiensi operasional global. P&G mengelola jaringan produksi dan distribusi global yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi biaya dan kecepatan distribusi. Strategi ini selaras dengan prinsip RBT yang menekankan pemanfaatan sumber daya internal sebagai sumber daya keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah identifikasi sumber daya dan kapabilitas strategis. Pertama, kapabilitas riset dan pengembangan atau R&D. Salah satu sumber daya utama P&G adalah kapabilitas riset dan pengembangan yang sangat kuat. P&G dikenal memiliki sistem riset konsumen yang mendalam dan terstruktur, memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen secara akurat di berbagai pasar internasional. Kapabilitas ini memungkinkan P&G menciptakan produk yang relevan dan inovatif sekaligus mempertahankan standar kualitas global. Yang kedua, merek global yang kuat. Portofolio merek global yang kuat merupakan sumber daya tidak berwujud yang sangat penting bagi P&G. Merek-merek seperti Pampers, Gillette, dan Pantene telah memiliki tingkat pengenalan dan kepercayaan yang tinggi di berbagai negara. Kekuatan merek ini memberikan keunggulan kompetitif dalam bentuk loyalitas konsumen dan kemampuan menetapkan harga premium.
Yang ketiga adalah sistem manajemen rantai pasok global. PNG memiliki sistem rantai pasok global yang terintegrasi dan efisiensi. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengelola aliran bahan baku, produksi, dan distribusi secara optimal di berbagai negara. Efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting dalam industri FMCG yang memiliki margin keuntungan relatif tipis dan volume penjualan tinggi. Lalu yang keempat, yaitu modal manusia dan budaya organisasi. Modal manusia merupakan sumber daya penting lainnya bagi PNG. Perusahaan dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan pengembangan talenta, kepemimpinan, dan kolaborasi. Program pelatihan dan pengembangan karyawan PNG dirancang untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berorientasi pada inovasi. Budaya organisasi dan modal manusia PNG sulit ditiru karena bersifat kompleks dan berkembang melalui proses pembelajaran yang jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan sumber daya global. Meskipun memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, PNG menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola operasi internasional seperti fluktuasi harga bahan baku, perbedaan regulasi, dan persaingan dari merek lokal. Selain itu, kompleksitas koordinasi operasional lintas negara menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kapabilitas manajerial dan operasionalnya. Ketergantungan pada jaringan rantai pasok global meningkatkan risiko gangguan operasional, seperti fluktuasi harga bahan baku, gangguan logistik, dan ketidakstabilan geopolitik. Tantangan ini menuntut PNG untuk mengembangkan kapabilitas manajemen risiko dan diversifikasi pemasok. Dan kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RBT merupakan kerangka konseptual yang sangat relevan dalam memahami keberhasilan PT PNG dalam proses operasi internasional. Keunggulan kompetitif PNG tidak hanya berasal dari skala operasi globalnya, tetapi terutama dari pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas internal yang memenuhi kriteria PRI ini. Kapabilitas riset dan pengembangan merek global yang kuat, sistem rantai pasok terintegrasi, serta modal manusia dan budaya organisasi merupakan sumber strategis yang memungkinkan PNG mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar global. Penempatan prinsip RBT dalam manajemen operasi internasional memungkinkan PNG untuk mengkombinasikan standarisasi global dengan adaptasi lokal secara efektif. Kemudian ada rekomendasi strategis. Untuk memperkuat keunggulan kompetitif berbasis RBT, PNG disarankan untuk terus meningkatkan investasi dalam riset inovasi, mendiversifikasi rantai pasok global, serta mengembangkan kapabilitas digital guna meningkatkan efisiensi operasional internasional. Lalu yang terakhir ada implikasi praktis bagi manajer operasi internasional. Bagi manajer operasi internasional, RBT menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal secara strategis dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap sumber daya perusahaan akan membantu manajer dalam merancang strategi operasi internasional yang efektif dan adaptif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penerapan RBT dalam manajemen operasi internasional, studi kasus PT Procter & Gamble. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.